Yusana morning semuanya. Amazing. Terlalu excited sampai dipanggil bandara. Sampai nggak tahu apa yang terjadi. So, gimana semuanya, kenyang? Kenyang ya? Kalau masih ada sisa pastikan dibungkus, karena saya udah bungkus juga duluan. So, luar biasa. Pertama-tama saya mengucap syukur untuk Yusana Management. Ya, untuk Pak Adi yang sudah kontak saya dari sekitar 2 bulan lalu, Pak Adi. 2 bulan yang lalu. Dan juga GM kita Pak Charles dan Pak Roni Field Development Manager. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk manajemen kita. Ya. Dan juga nggak kalah pentingnya, of course, untuk semua yang mencapai PPPS di sini. Congratulations. Ya. So, kasih pat on the back untuk teman-teman di sebelahnya yang mencapai PPPS, bilang congratulations. Ya. Nama saya Andre Matondang, ya saya Silver Director. Saya ini korbannya rekualifikasi. Tadi Pak Roni nyebutin tahun 2017, Desember sampai November akhir sampai Desember sampai Februari. Di situ saya dapetin rekualifikasinya. Ya. So kalau di sini ada teman-teman yang belum mencapai, ini dia momennya. So now or never. Ya. Dan apa yang terjadi? Mungkin saya bisa share sedikit cerita saya. Waktu saya join Yusana, saya dikenalkan oleh orang bule. Ya, orang bule ini CEO di tempat saya. Dia nggak nawarin bisnis ke saya, nggak bilang gini, ayo join terus PPPS, enggak. Jadi dia dibilang, udah beli aja untuk papamu yang sakit. Habis itu udah, kalau mau minat bisnis saya nggak bisnis, tanya aja ke kantor. Wah, siapa kira-kira yang senang apply-nya begitu? Ya, ya jadi waktu saya join saya nggak punya upline. Nah, singkat cerita, pas saya mulai ngikutin, saya lihat ada training, oke saya datengin. Ternyata saya baru dikasih tahu dulu ada namanya Mbak Popi, dia jelasin, ini PPPS, PPPS apa nih? Ternyata saya cuma punya 3 hari lagi. Kira-kira Bapak Ibu gimana? Saya nggak pernah ada latar belakang MLM. Disuruh 3 hari lagi kejar PPPS. Upline saya nggak ada. Ya mau kemana? Mau saya bilang, upline tolong dong bantu saya. Kan udah saya bilang saya nggak bisnis. Dia cuma bilang gitu. Tapi saya lihat, wah PPPS ini penting banget. Makanya saya dapat namanya annual. Begitu selesai, Yusana kasih 56 hari berikutnya kan. Dan saya dapat PPPS. Terus anniversary saya, tahun depannya, saya dapat lagi PPPS. Jadi saya udah 2 kali annual. Baru tiba-tiba ada rekualifikasi 2017 Desember sampai Februari. Dan pas begitu momennya dibuka, langsung saya kejar PPPS saya. Jadi saya bukannya 1.600, 2.800 poin. Ya. Luar biasa. Ya. So kenapa saya harus hit itu? Karena saya sudah melihat ternyata PPPS ini penting banget. Jadi makanya sini dibilang now or never. Ya, so pastikan bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang belum mencapai PPPS, kejar. Siapa yang belum mencapai? Siapa yang kira-kira akan terbantu dengan rekualifikasi ini? Oke, ada beberapa, ya. So dapetin. Tapi sebelum dapetin, ngerti kan PPPS itu apa? Ngerti ya? PPPS ini singkatnya tadi Pak Roni udah jelasin. Kalau kita perkenalkan peluang Yusana, baik itu peluang kesehatan maupun bisnisnya, ternyata orang yang kita kenali itu dia menghasilkan uang. Maka kita yang memperkenalkan itu akan mendapatkan namanya lifetime matching bonus. Tidak mengambil dari uangnya dia, perusahaan yang kasih lifetime matching bonus. Nah di sini kita nggak pernah tahu siapa yang bakalan menghasilkan dari PPPS kita. Ya. Ada di sini yang membawa sponsornya, direct sponsornya? Ada? Ada bawa sponsornya? Nggak ada? Oh ada yang bawa. Mau nggak kira-kira yang disponsorin dapat PPPS? Mau, bantu, ya. So, nah temanya adalah momentum.
karena teman-teman di sini baru mencapai PPPS, ini momentumnya. Sini lihat ada berapa downline nih? Gitu. 4. Ya. Ini diperlukan momentumnya untuk bisa gerakin 4 ini. Nah, bayangin kalau 4 ini PPPS kita juga. Luar biasa ya? Mungkin sekarang kita nggak melihat hasilnya, tapi PPPS itu status. Kalau seperti kita tamat kuliah, langsung dapetin duit nggak? Begitu tamat dapat duit nggak? Enggak. Tapi statusnya sebagai S1 kepake nggak? Kemana aja dia pergi? Kepake. Sama PPPS. Sekalipun orang yang kita sponsorin dia hit PPPS, besoknya dia bilang, enggak, gue sibuk. Tiba-tiba situasi kan berubah, situasi kehidupan. Gue kayaknya butuh duit tambahan. Oh iya, gue kan punya bisnis di sana. Dia jalan lagi. Nah, itu yang saya suka dengan bisnis MLM. Begitu kita gagal, udah tinggal relax dulu, santai. Besoknya, mau join lagi, jalan lagi ya. Tinggal jalan nggak? Tinggal hidupin berapa? Auto order 100 atau 200 poin. Nggak perlu lagi ngulang dari awal. Tinggal lanjut. Ya. So momentum is here. Ya. PPPS. Apakah PPPS itu awal atau akhir dari apa yang kita lakukan di Usana? Awal. Ya, kalau awal, are we ready to go to the next level? Atau cuman yes, sudah dapat PPPS, sudah ternyata PPPS gitu aja. Siapa yang pikir gitu? Udah dapat PPPS, udah. Alhamdulillah, puji Tuhan, udah dapat dah. Gua balik lagi kerja dan hidup sehari-hari udah. Enggak, ya. Now we gotta go to the next level. Ya. Kira-kira gampang nggak PPPS? Gampang ya, Bu? Ya. Saya memang lihat gampang karena saya sudah tahu saya harus annual 2 kali. Setelah itu saya nggak mau nih annual lagi, saya bilang. Ya. Tapi sebenarnya nggak masalah. Saya mengikuti rekualifikasi ini sekarang. Saya udah PPPS lifetime. Tapi tetap saya mau ikutan untuk saya bisa capai 1.400. Sehingga saya punya 4 orang yang baru lagi untuk create momentum yang baru. Ya. Nah, wow, tadi ada slide yang kelewatan. Saya ada, tunggu ya. Oke, ini yang kelewatan. Ini adalah mentor saya. Ternyata saya tarik ke atas, saya ditemukan. Ternyata saya nenek moyangnya dari Filipina. Saya tanya siapa sih upline saya? Ada 1 orang Filipina. Setelah itu beliau, ya. Jadi dia selalu ingetin saya, foundation is important. Ya, dibilang dasar itu sangat penting. So enjoy building it if you want genuine success. Dia kasih tahu sama saya waktu itu, saya ingat saya di hotel dengan orang-orang yang dipanggil dia ke hotelnya waktu ke Jakarta. Dan di situ dia pikir saya nggak jalanin bisnis karena kerjaan saya cuma makan doang, yang lain serius catat cuma saya doang, cuma makan. Saya ada fotonya, dia masih simpen. Dia bilang, I thought this guy was here in the hotel just to eat for free. Ternyata orang yang seharusnya cross line saya yang serius nggak ada yang aktif sama sekarang. Dia bilang, yang ini saya pikir cuma cari makanan gratis, malah dia yang hidup. Yang tadinya saya pikir, wah ini akan jadi ini dia, ternyata. Ya, so dia bilang foundation is very important. Seperti kalau kita kancingin baju, kalau udah salah kancingin baju, kira-kira harus buka semua atau satu-satu? Buka semua. Ya, makanya saya selalu diingetin sama dia, foundation is very very important. Ya, ini kita waktu itu diundang ke Filipina dari beberapa di sini. Ini PPPS saya, dan juga ada gold director saya. Saya masih silver tapi gold director saya, downline saya gold director. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Kenapa PPPS itu sangat-sangat penting. Kita nggak pernah tahu, ya. Dan orang yang kita sponsorin, kita juga nggak tahu kalau dia bakalan jalanin bisnis. Nah, mungkin boleh tanya Dokter Mita, gimana caranya saya bisa sponsorin dia? Saya udah cerita, tiba-tiba saya dengar dia mau beli HP, iPhone baru. Langsung saya juga, Dok, ngapain?
gue dengar lo mau beli HP ya? Kata, iya katanya, iPhone 6s. Jangan dulu, Yusana. Nah Yusana di 7-Eleven di kantornya, karena lagi makan siang, saya jelasin, saking saya semangatnya jelasin, wah udah mau balik kantor lagi nanti, sampai dia sendiri bilang, oke, kalau saya mau join gimana sekarang? Bisa nggak pakai kartu kredit? Langsung saya bingung. Oh bisa. Langsung saya buka laptop saya cepat-cepat supaya langsung kena cas gitu kan. Das, terkena nomor nggak? Iya, udah masuk nih, 12,7 juta, ngambil paket yang 500. Akhirnya saya cepat-cepat pulang. Ternyata apa yang terjadi? Dokter Mita ternyata dia yang datang ke training, saya sih enggak. Karena saya waktu itu target saya mengejar PBPS doang. Tiba-tiba ditelepon, lo di mana? Oh, lo di mana? Kantor. Ngapain di kantor? Saya bilang. Malah saya yang tanya dia, ngapain di kantor Yusana? Saya bilang. Nah disitulah akhirnya membuat saya, kayaknya saya harus belajar bisnis Yusana. Ya, jadi kita nggak pernah tahu ternyata downline kita justru yang ngajarin saya tentang disiplin untuk belajar ya. Nah kembali ke ini ya. So nomor 1 untuk going to the next level ya, saya tahu kita semua sini yang mencapai PBPS, pokoknya banyak disuruh sponsornya, PBPS aja dulu, nanti belakangan oke. Nah sekarang PBPS sudah selesai. What's next? Nomor 1, back to the basic. Continue to learn. Ya, kadang kita waktu PBPS kita sebenarnya nggak tahu apa-apa. Modalnya apa? Excitement. Benar nggak? Pokoknya semangat. Bro, gue punya bisnis bagus gitu. Apaan tuh? MLM ya? Ganti lagi. Bro, gue punya bisnis bagus. Apaan MLM ya? Wah, nggak kejar terus. Bro, gue bisnis. Bu, gue ada bisnis, tante bisnis bagus. Apa tuh? MLM. Tolak berapa kali dia nggak peduli. Yang penting PBPS, kejar terus gitu kan. Pas sudah nyampe PBPS, bro, gue ada bisnis bagus. MLM ya? Wah, kayaknya enggak ya. Nggak cocok. Wah, saya lihat nggak cocok. Udahlah, yang penting udah PBPS. Kita harus go back to the basic, learn. Ya, makanya ada yang bilang sama saya, haram itu hukumnya menghasilkan kalau nggak learn. Belajar, ya. Warren Buffett bilang the more you learn, the more you earn. Siapa yang percaya? Nggak belajar apa-apa udah bisa dapat duit? Enggak. Tanya teman-teman di sini yang punya bisnis tradisional, yang nggak ngerti permainan, pasti out. Ya. So learning is very very important. Saya nggak kasih tahu di sini gimana caranya menjalankan bisnis Yusana, karena teman-teman di sini punya upline masing-masing. Belajar dari upline-nya sesuai dengan program-program yang diberikan upline-nya. Ya, saya tahu kalau upline-nya sukses, dia akan sharing testimoni bagaimana dia sukses, dan dia juga belajar dari upline-nya yang sukses juga ya. Yang kedua, kalau kita udah learn, gimana kita take it to the next level-nya? Teach. Jadi jangan learn, udah buat saya aja sendiri. Kita teach orang, gue nih sekarang di Yusana, produknya tuh produk kesehatan. Mau nggak lu gue sharingin tentang Yusana? Nggak jualan kan? Zaman sekarang ada yang mau kasih waktu ngajarin kesehatan, cuman orang Yusana. Datang, lu tau nggak? Gue mau ngajarin lu nih supaya kulit lo kinclong. Oh ya, gue datang deh ke tempat lo, gue demoin. Hanya orang Yusana yang begitu. Lu gak ada duit? Iya. Kalau orang lain, ya gue doain lo supaya ya kalau dapat ya rezeki ya udah diatur bro, lu sabar aja. Hanya orang Yusana yang gini, lu gak ada duit bro? Wah, sambil gue doain, lu mau nggak gue kasih blog? Ya kan, klise banget cuma bilang bro, I pray for you ya, rezeki udah ada yang ngatur. Ya kan, emang sih rezeki udah ngatur, kalau kita nggak kejar rezeki juga susah juga ya. Nah, kita harus ngajarin sama mereka, ini produk kesehatan, pentingnya kita hidup sehat. Sekarang kita ini punya dilema ada dua, yaitu tentang keuangan dan juga kesehatan. Dulu orang sakit hanya orang tua, sekarang orang sakit muda-muda. Dulu orang sekolah tinggi-tinggi dapat kerjaannya gampang. Orang tua kita kerja sampai pensiun satu perusahaan. Sekarang, nah ini kita nggak bisa. Warren Buffett bilang it's too risky to rely on one source of income. Terlalu resiko untuk bersandar dengan satu sumber penghasilan. Benar ya? Perusahaan besar di Indonesia, Giant, Hero, Krakatau Steel, ya, yang besar aja Deutsche Bank, 18.000 pegawai PHK. Sekarang BCA nawarin pensiun dini.
Ya, makanya sekarang dibilang ada disruption. Ya, dulu nggak, kita hanya bulanan-bulanan, sekarang tidak menentu. Ya, so teach. Siapa sih yang kita teach? Of course, orang-orang yang kita sponsori. Kita teach supaya mereka lebih ngerti. Ya, kalau kita udah teach, ya, kita lihat, kita baru bisa duplikasi. Karena yang kita ajarin tidak jauh dari apa yang kita ada dan kita tahu. Gak mungkin kita ngajarin apa yang gak kita tahu. Lu mau gue ajarin gak caranya jadi gold? Lu apa? Silver. Nah, kalau lu mau gak gue ajarin jadi direktur? Lu apa? Silver. Oke. Lu mau jadi silver? Lu apa? Silver. Nah, cuman saya aja emang sama downline saya bilang, mau gak saya ajarin jadi gold? Jadi gold, ya. Tinggal sebelah saya lagi ada dua, semoga bulan ini, September jadi silver juga. Ya, so duplikasi, ya apa itu duplikasi? Kita copy paste diri kita ke downline kita. Nah, hanya di bisnis MLM Usana yang kita mau, orang yang kita kenalkan, kalau di struktur posisinya dia di bawah kita, yang kita mau dia lebih jago dari kita. Kalau misalnya ibu siapa, Bu? Ibu Mimi. Kalau saya sponsor Ibu Mimi dapat 1 juta, 15%-nya saya dapat berapa? 150. Besok 10 juta, saya dapat berapa? Kira-kira saya mau Bu Mimi dapat 10 juta atau 100 juta? Kira-kira saya mau copy paste diri saya nggak ke dia? Kalau bisa dia lebih jago nggak? Yes, of course. Hanya di Usana yang gitu. Dokter Mita dulu dia direktur operasional kantor saya. Jadi di level saya ada 4 orang, 3-nya dokter, cuma saya aja yang saya latar belakang saya keperawatan. Ya, kita semua umurnya, saya cuma beda 1 tahun. Mau nungguin dia pensiun kelamaan. Dan nggak mungkin dokter Mita mau membuat saya lebih jago dari dia. Benar nggak? Iya. Iyalah gitu. Makanya kalau di kantor itu harus punya ilmu sikut kanan, sikut kiri, injek bawah, jilat atas. Ya, so duplikasi ini sangat penting. Kalau mentor saya bilang, mentor Mel Clarion, bukan, it's not whatever that works, it's whatever that duplicates. Jadi bukan cuman yang penting udah, yang penting bisa, enggak, yang penting bisa diduplikasikan, enggak. Kalau dia terlalu ribet, bisa nggak duplikasi sama downline? Nggak bisa. Usana memang produk kesehatan, saya bilang. Tapi saya nggak mungkin downline saya harus punya ilmu seperti dokter. Karena nggak mungkin saya suruh dia kuliah medis. Ya kan? Nggak mungkin lagi. So duplikasi sangat penting. Apa yang kita tahu, pastikan downline kita juga tahu. Ya. Nah ini duplikasi ya. Kita lihat, kita copy paste diri kita ke semua yang kita sponsori atau orang-orang di dalam organisasi kita. Kalau kita duplikasi, maka kita bisa mengalami multiplikasi. Multiplikasi ini artinya setiap orang di dalam organisasi kita menduplikasikan dirinya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan nggak kalau downline kita duplikasi? Ya, ngeri ya hasilnya. Ya. Kalau multiplikasi terjadilah kita akan punya big organization. Siapa yang di sini mau punya organisasi? Di pohonnya banyak banget. Ya, of course. Ya. Kalau big organization terjadi, duit. Siapa yang bilang duit nyamperin? Benar. Ya. Siapa yang di sini mau banyak duit? Saya. Persyaratannya harus punya apa? Big organization atau small? Big. Di mana-mana perusahaan yang customernya paling banyak, dia banyak duit nggak? Yeah. Yang jualan, yang punya Indofood, Indominya jual di mana-mana. Mana lebih banyak dengan Bami GL? Indofood lah, customernya di seluruh dunia gitu, banyak kan. Nggak bisa kita gini, udahlah yang penting 2 aja customer gue, yang penting loyal. Loyal mau beli apa? Di sana auto order mentok 200 poin. Nggak boleh kan kita beli lebih dari 200. Jadi kita harus kenalin ke banyak customer. Ya, supaya mereka merasakan kesehatan Usana, oke? Nah, ini dia masalahnya, consistency. This is what we are lacking. Ini yang banyak kekurangan dari kita. Setelah PBPS banyak yang mati, karena dia pikir PBPS itu target.
kita nggak bilang PBPS, it's just the beginning of the battle. Ya, so consistency is the key. Ya, saya lihat Bapak Ibu di sini sangat konsisten. Ada beberapa yang sini saya lihat selalu ada di kantor Yusana, belajar dan belajar dan belajar. Waktu saya kemarin ke Hong Kong, saya belajar dari satu namanya ada Chai. Ya, kemarin kita ke beberapa yang kita ke Hong Kong, dia bilang dia datang training setiap saat. Kenapa dia datang? Dia harus ke office. Kenapa dia harus ke office? Ternyata dia nggak bisa presentasi di luar. Jadi dia daripada gue di luar nanti ditanya macam-macam, gue undang aja tamu gue kantor. Habis itu disuruhnya orang-orang office-nya jelasin di sana. Nah, bagaimanapun caranya, pokoknya tentang Yusana, produk dan company dan bisnisnya, orang masih dengar dia pintar. Sampai akhirnya dia belajar terus, makanya dia bilang apa? Solid knowledge is the key to success di Yusana. Ya, karena nggak selamanya kita akan dipertemukan dengan orang yang gampang aja, datang aja ke kantor, tiba-tiba datang. Kalau yang diundang artis, mana mau dia ke kantor? Kak, bisa datang? Ngapain gue datang ke kantor lu? Lu siapa? Iya kan? Jadinya kita harus datang ke tempatnya dia. Ayo kita ngopi Plaza Senayan City, atau ke rumah saya. Wah, nanti kalau gue kesana, dia artis, aduh gimana gue jelasin. Benar kan? Biasanya kalau kita ngundang teman, dia datang, teman dekat, datang. Tapi begitu kita ngundang orang-orang yang public figure, nggak mungkin dia mau datang ke sini langsung. Disitulah kita harus datang ke mereka dan kita harus ready jelasin Yusana, baik itu kesehatan maupun bisnisnya. So consistent, jangan sekarang jalanin libur, habis itu jalanin lagi, udah. Di tim saya banyak itu, ada yang full time, ada yang part time, ada play time. Full time, saya full time. Play time, part time dia. Yang part time kerja sama jalan Yusana. Ada yang play time, kalau ada meeting datang, hey coach, how are you? Gitu, tiba-tiba besok dia hilang. Entar dia lagi nggak tahu kenapa ada angin apa, dia datang lagi. Coach, ada training nggak di tempat siapa trainingnya? Oh, ada di sini. Oke, aku datang. Aku bawa 2 temen loh coach. Oke, bawa. Besok hilang. Nah, itu orang-orang yang playtime. Nah, pendapatannya juga sesuai playtime, main-main juga dapatnya, gitu ya. Ya, so intinya don't quit. Ini intinya, ya. Kenapa kita jangan berhenti? Karena it is more painful to start over. Lebih sakit kalau kita mulai lagi. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang udah lama kenal saya. Saya dulu sebelum join Yusana badan saya berotot. Sekarang setelah join Yusana otot saya hilang. Bukan karena Yusana ya, bukan. Bukan. Kenapa? Karena saya berhenti gym. Begitu saya berhenti gym, artinya gymnya adalah yang penting cari keringat, udah lama nih nggak nge-gym, cuma gitu aja. Begitu saya berhenti gym 1 minggu, mulai pusing. Aduh, kemarin nggak nge-gym lagi, bahaya nih, gua harus balik gym lagi. Besok 2 minggu nggak nge-gym. Aduh, kok nggak nge-gym ya? Tapi udahlah, besok aja bisa kok. 3 minggu, 4 minggu, kok nggak nge-gym ya? Bisa juga ya gua nggak nge-gym ya. 2 bulan, 3 bulan, setahun, datang ke gym cuma cari prospek. Tadinya ke gym, man, ini tubuh kita, and this is our office. Kita harus take care. Begitu sekarang saya mulai, waduh sakitnya minta ampun. Istri saya lihat, wah saya pegel-pegel. Dulu saya nggak kayak gini, dulu ngangkat yang berat itu, aduh enak banget. Sekarang ngelihat yang berat, aduh kata gua mau ketemu prospek besok, gua sakit-sakit dilihat. Ini orang Yusana penyakitan gini badannya. Nah ini dia, ya sesuatu yang tidak kita lakukan lagi, baik itu hobi atau apa pergaulan dengan teman. Begitu kita stop bergaul dengan mereka atau hobi. Kalau Bapak Ibu sini punya hobi dulu yang nggak dilakukan lagi sekarang, ada? Mbak Mia apa? Yoga. Ada lagi? Yang punya hobi tapi nggak dilakukan lagi? Apa Jen?
nyanyi. Ya, nyanyi, yoga, saya pemain gitar, tidak lagi latihan. Sekarang desire saya hilang. Desire hilang? Desire hilang. Begitu juga dengan bisnis Yusana. Once you start, pasti bilang, besok gue bisa lihat prospek, besok bisa lihat trading. Seminggu, ntar dulu lah gue besok training. 2 minggu, 3 minggu. Begitu kita ajak balik lagi, the fire is gone. Dan sangat sulit untuk menghidupkan yang mati. Bisa, tapi sangat sulit. Ya. Kenapa banyak orang tidak memiliki banyak uang? Karena tidak punya big organization. Kira-kira kenapa dia nggak bisa punya big organization? Wah, ini dia tadi slide-nya. Quitting kills dreams, betul. Why you don't have a lot of money? Because you don't have big organization in your team. Wah, ini ngaco. Ngaco. Wah, ini. Oke, sebenarnya begini. Kenapa kita nggak punya duit? Because kita nggak punya big organization. Kenapa nggak punya big organization? Karena tidak ada multiplikasi. Kenapa nggak bisa multiplikasi? Karena kita nggak duplikasi. Kenapa nggak duplikasi? Karena kita nggak ngajarin. Kenapa nggak ngajarin? Karena nggak belajar. Siapa yang salah kalau kayak gini? Nggak ada duit, akhirnya nggak punya tim, nggak ada multiplikasi, nggak ada duplikasi, karena nggak ngajar, akhirnya karena dia juga nggak belajar. Yang salah siapa? Yang salah kita, upline-nya, dan juga orang yang kita ajarin, dia juga nggak mau ambil responsibility. So ini aja yang saya mau sharing ke kita semua. Semoga inisiasi ini jadi momentum yang baru untuk semua kita. Thank you so much.